Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Dulu kok enggak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Dulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Demonstrasi ratusan pengunjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur berujung ricuh. Ya, pengunjuk rasa bahkan melempari Bupati Pati Sudewo dengan botol mineral. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati Rabu kemarin berlangsung ricuh. Massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke aparat. Situasi semakin memanas karena massa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuhan, aparat menyemprotkan air ke arah massa. Amarah massa tak terbendung, mereka nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Lama ditunggu, Bupati Pati Sudewo akhirnya menemui massa pendemo. Dari atas mobil taktis polisi, Bupati minta maaf menggunakan pengeras suara. Namun massa justru membalas dengan melemparkan botol air mineral dan benda-benda lainnya. Polisi dan ajudan yang berjaga langsung melindungi Bupati dengan tameng. Dalam unjuk rasa, massa juga sempat memukul mundur barikade polisi. Polisi berupaya bertahan dari benda-benda yang dilempar pengunjuk rasa. Namun sejumlah pengunjuk rasa ada juga yang berupaya untuk menghalau agar tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Diketahui sejumlah polisi terluka akibat terkena lemparan pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Meski Bupati telah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan sebesar 250% yang membuat warga Pati protes besar-besaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah berlangsung ricuh pada Rabu siang. 1 unit mobil kepolisian dibakar massa. Tahan. Cukup. Ya.
Pertahankan formasi rekan-rekan. Pertahankan formasi rekan-rekan. Aksi unjuk rasa di pusat pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah berlangsung ricuh. Kericuhan memuncak setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang melemparkan gas air mineral ke arah aparat kepolisian. Massa membakar satu unit mobil Provos milik Polres Grobogan. Petugas kepolisian berhasil memadamkan api dengan mobil water cannon. Massa juga diredam oleh koordinator aksi Supriyono dan Hussein agar tidak anarkis. Namun massa yang tetap melempari petugas dengan gelas air mineral berhasil dipukul mundur dengan gas air mata. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi demo massa yang mendesak Bupati Pati Sudewo agar lengser memanas. Ya, massa menerobos barikade penyekatan jalan ini yang dipasang aparat kepolisian. Massa menerobos barikade penyekatan jalan yang dipasang aparat kepolisian. Hal itu dilakukan lantaran massa memaksa truk pembawa pengeras suara di sebelah timur alun-alun Pati, Jawa Tengah bisa berada di area demo. Suasana sempat memanas dan terjadi adu mulut hingga kepolisian akhirnya membuka barikade. Namun polisi hanya membolehkan truk pengeras suara masuk. Sementara kendaraan lain harus diparkir di luar kawasan alun-alun Pati. Selain itu, kepolisian juga memantau situasi keamanan dari udara dengan mengerahkan 2 unit helikopter. Dari Pati, Jawa Tengah, Musyafa iNews melaporkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah ini mengkonfirmasi beberapa provokasi anarkis saat demo di Pati, Jawa Tengah ditangkap. Selain itu, satu mobil milik Propam dibakar massa dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Saat ini pelaku yang menjadi provokator itu ada kurang lebih ada 11 kita lakukan pengamanan. Saat ini sedang kita lakukan pendataan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak reserse. Ya. Terkait adanya pembakaran itu gimana konfirmasinya tadi? Ya, dari aksi unjuk rasa anarkis tadi ada satu kendaraan Polri yaitu dari Propam berhasil digulingkan oleh massa tersebut dan dibakar. Dan ini akan kita telusuri dan akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. Terkait adanya korban dan? Ya, ada korban dari kedua belah pihak, baik dari anggota Polri maupun dari masyarakat terhadap aksi anarkis ini, yaitu ada 34 orang saat ini sedang diobati dan dirawat di Rumah Sakit Suwondo, dan ada yang sudah dipulangkan karena tidak terlalu riskan atau berbahaya untuk. Terkait polemik Bupati Pati Sudewo yang membuat masyarakat berunjuk rasa, Istana akan terus melakukan koordinasi. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku pihaknya terus memonitor dan berkoordinasi sejak adanya dinamika tersebut. Selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik gitu. Tentunya kalau beliau ya menyayangkan kan gitu. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu. Ya. Ya, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menggelar sidang paripurna dan menyepakati pembentukan panitia khusus hak angket untuk makzulkan Bupati Pati Sudewo. Hijau!
13 Agustus, DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menggelar sidang paripurna untuk mengakomodir tuntutan warga yang menginginkan Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Sidang paripurna yang digelar mendadak ini menyepakati pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Seluruh partai setuju termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai Bupati Sudewo. Bupati Kabupaten Pati Sudewo mengaku kejadian ini merupakan pelajaran berharga untuk dirinya. Ya, terkait hak angket, Sudewo menghormati keputusan DPRD Pati dan berikut keterangan lengkapnya. Ya, terkait ini aksi yang sampai sore hari ini masih berlangsung, Pak, tanggapannya gimana, Pak? Saya kira sudah berhenti begitu ya, sudah lengang di mana-mana, tapi memang masih sebagian kecil yang berada di depan, tapi kayaknya itu juga bukan pendemo yang dari tadi pagi. Jadi secara garis besar itu sudah selesai. Tanggapannya tadi sempat mencoba menemui massa, tapi kemudian jadi kericuan. Gimana, Pak, tadi? Ya, kami bisa memahami emosi mereka karena orang banyak kan, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna, Pak. Ya. Mungkin Pak Bupati sudah mendengar, gimana tanggapannya, Pak? Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, harus mundur dengan tuntutan seperti itu. Semuanya ada mekanismenya. Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi, Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan terulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya, Pak? Dari saya, kan sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian kepada para pendemo yang mengalami luka-luka dirawat gimana, Pak? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit itu mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Ada informasi sampai meninggal dunia, Pak? Apa? Informasi ada yang meninggal. Kalau itu takdir lah ya, itu takdir, kami terus nggak bisa buat apa-apa. Konfirmasi yang Bapak terima, yang korban ada berapa orang, Pak? Saya nggak tahu, yang tahu adalah aparat kepolisian.